Semua orang beribadah, khususnya sekarang semua orang berpuasa. Semua orang juga salat tarawih secara umum. Tapi tidak semua orang berprestasi. Maka ulun pribadi mewasiatkan pada diri sendiri dan pian semua, jadilah muslim yang berprestasi. Ini datangnya kan setahun sekali, di mana atmosfernya, hawanya, nikmat, nyaman untuk beribadah. Maka maksimalkan. Di antaranya dengan membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman yang artinya adalah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadamu. Tujuan hidup kita itu ibadah. Berkaitan dengan aktivitas kita keseharian itu nomor sekian. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu cuman sebentar. Sampai mati aja sebentar. Kenapa sebentar? Karena kita tidak tahu kapan semua kita akan dipanggil. Maka jangan pernah kemudian merasa lelah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Berat memang, tapi sebentar. Dan dunia ini, kata Nabi Muhammad SAW, memang begitu banyak kenikmatan, tapi dinikmati oleh non-muslim. Kita terkekang, kita terpenjara. Tapi surga Allah Subhanahu wa taala menanti. Begitu banyak yang nikmat-nikmat, yang lezat-lezat, tapi haram. Tapi bukan berarti kemudian yang halal tidak ada, yang nikmat banyak. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, wasakata an katsir. Allah itu diam dari banyak hal. Maksudnya perkara-perkara yang halal Allah diamkan. Yang diterangkan yang haram itu sedikit. Kalau kita rumuskan makanan minuman haram cuma 13 poin. Sisanya halal semua. Tapi terkadang kita tergoda, penasaran, ingin merasakan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuan hidup. Orang kalau sudah tahu tujuan hidupnya, gampang dia menjalani hidup ini. Pian mungkin pernah dengar info ya, di beberapa tahun terakhir ini atau mungkin 10 tahun terakhir, orang-orang yang mati bunuh diri itu siapa? Artis-artis, penyanyi-penyanyi. Mereka bergelimang dengan harta. Semua mereka bisa nikmati. Tapi apa akhirnya? Bunuh diri juga. Kenapa? Hampa, nggak tahu tujuan hidup. Ini udah, itu udah, semuanya udah. Ngapain lagi ya? Mati yang belum. Ya. Mereka senyum sana sini, konser sana sini, menebar kebahagiaan untuk orang. Dianya hampa. Kenapa? Gak tahu tujuan hidup. Kita kaum muslimin, kita tahu tujuan hidup kita menyembah Allah. Dan sekarang kita sedang ada di bulannya. Di bulan yang penuh keberkahan. Di mana menjalankan ketaatan lebih mudah dibandingkan hari-hari biasa. Kata Nabi Muhammad, jika datang bulan Ramadan, suffidatis syayatin. Syaitan dibelenggu. Tapi ada aja orang bermaksiat Ramadan. Betul. Kata para ulama, yang dibelenggu adalah maradatus syayatin, para pimpinannya, jenderal-jenderalnya.
prajuritnya tetap kerja. Artinya kalau kita dapatkan na'udzubillah diri kita di bulan yang penuh berkah ini, di mana begitu mudah sebenarnya menjalankan ketaatan, tetap bermaksiat juga, kita tahu kadar iman kita. Kita tergoda oleh hanya prajurit. Apalagi misalnya nanti 3 hari lagi kita masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di salah satu harinya ada Lailatul Qadar, salah satu malamnya ada malam Lailatul Qadar. Semua pian hafal insyaallah. Salah satu sifat malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan ia dari malam itu sampai terbit fajar. Kata para ulama tafsir, bahwasanya di malam itu menjalankan ketaatan kepada Allah jauh lebih mudah lagi. Makna terbaliknya, kemaksiatan akan sangat susah dilakukan. Artinya lagi kalau misalnya sampai di malam-malam ganjil di bulan Ramadan di 10 hari terakhir, orang tetap juga bermaksiat kepada Allah, bukan lagi dia tergoda oleh prajurit. Lawan anaknya prajurit tergoda juga. Karena harusnya malam itu susah untuk bermaksiat. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuan hidup. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala cuman sebentar. Sampai kapan? Sampai mati aja. Dan di antara keutamaan umat ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita malam Lailatul Qadar itu. Umat-umat yang lain, misalnya zaman Nabi Nuh, umur beliau itu kalau ditotal dengan beliau berdakwah 990. Berdakwahnya saja 950 tahun. Rata-rata Nabi dan Rasul diutus umur 40. 990. Tapi umat Nabi Muhammad, umur kita, kata beliau, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa yaqillu man yajuzu dzalik. Sedikit yang bisa lewat dari itu. Apa hubungannya ini? Malam Lailatul Qadar. Perhatikan sifat keutamaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata para ulama tafsir, beribadah di malam itu maksudnya salatkah, baca Qurankah, zikirkah, doakah, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Mungkin kita tidak mencapai angka itu. Kalau kita mencapai angka itu pun mungkin gak semuanya kita pakai buat ibadah juga kan. Tapi subhanallah, itulah keutamaan umat ini, keutamaan umat Nabi Muhammad, keutamaan kita yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Semua orang beribadah, khususnya sekarang semua orang berpuasa. Semua orang juga salat tarawih secara umum. Tapi tidak semua orang berprestasi. Maka ulun pribadi mewasiatkan pada diri sendiri dan pian semuanya, jadilah muslim yang berprestasi. Ini datangnya kan setahun sekali, di mana atmosfernya, hawanya, nikmat, nyaman untuk beribadah. Maka maksimalkan. Di antaranya dengan membaca Al-Quran. Disebutkan sebagian ulama salafus saleh kalau sudah masuk bulan Ramadan, mereka mengurangi jadwal kajian mereka, bahkan menyetop. Kenapa? Pengen fokus baca Al-Quran. Ada yang sampai menyetop kajiannya. Kenapa? Saya ingin baca Quran. Orang kalau lancar membaca Al-Quran, 1 juz itu 30 menit dapat. Kalau lancar 30 menit dapat. Kalau nggak terlalu lancar 1 jam lah. Dari 24 jam waktu kita sehari. Artinya mustahil kalau orang bisa baca Quran 1 bulan nggak khatam. Pian tahu Imam Syafi'i, hingga namanya kemudian kita sematkan sebagai nama masjid kami. Imam kita semuanya sehari bisa khatam 2 kali. Wah, mustahil. Oh, kaum muslimin sekarang di Indonesia saja ada yang tarawih 30 juz kok. Anda katakan mustahil. Ya, berita di Jawa Timur sana.
8 jam mereka tarawih. Dari habis Isya selesainya setengah 4 subuh. Selesai 30 juz. Mungkin? Mungkin. Dan yang kita bicarakan sekarang seorang wali, Imam Syafi'i. Bisa jadi juga timingnya sama. Habis subuh beliau geber, hampir sore selesai. Habis Isya beliau geber, sebelum subuh selesai. Sehari 2 kali. Tapi kita mungkin dengan kemampuan masing-masing, maka semampu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa keutamaan dari membaca Al-Qur'an dari sabda Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah kana lahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka baginya 1 pahala. Dan pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dari 24 jam waktu Anda luangkan setengah jam saja sehari, pilih waktunya terserah. Kata Nabi Muhammad, "Ta'ahadul Quran." Bikinlah perjanjian dengan Al-Quran. Bikin janji sendiri. Ulun pokoknya embah subuh. Ulun pokoknya embah taraweh. Terserah. Ulun pokoknya terserah. Sebelum berbuka, pilih waktu yang paling nyaman yang pian bisa lakukan untuk baca Quran. Tapi bikin janji pian sendiri dengan Al-Quran. Saya akan membacanya sehari 1 juz. Harus dibegitukan, ada target untuk diri sendiri. Berapa banyak kemudian tabungan pahala pian di sisi Allah tak terkira. Lalu hitungannya 1 huruf kemudian dikali 10 pahala kok. Amun belum bisa bang, nggak ada kata terlambat. Belajar. Muslim harus bisa baca Quran. Dan metodenya sekarang bukan lagi metode atau formula baca Quran. Sekarang formula menghafal pun sudah tersebar. Makanya ada pondok-pondok tahfidz. Kenapa? Formulanya sudah ketemu. Gimana supaya cepat menghafal. Membaca, udah lewat itu. Kemudahan belajar membaca Al-Quran sudah dari awal tahun 90-an sejak ada buku Iqra itu. Tidak ada kata terlambat. Dan sebagai penutup, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tafsir Al-Quran itu ada 4. Salah satu di antaranya adalah tafsir Al-Quran yang difahami oleh semua orang. Walaupun kita dari terjemahan. Ini sebagian terjemahan, sebagian mushaf murni. Apa artinya? Ayat-ayat ketuhanan. Ayat-ayat yang menunjukkan akan keagungan Allah, keesaan Allah, kebesaran Allah. Enggak perlu tafsir banyak-banyak, kita ngerti. Walaupun cuma baca terjemah. Allah maha ini, Allah maha itu, ciptaan Allah. Faham kita. Ada tafsir yang dipahami oleh orang ulama. Nah, itu kemudian kita harus belajar. Ada tafsir yang dipahami oleh orang Arab karena ini bahasa mereka. Ada tafsir yang dipahami oleh Allah. Contoh ayat-ayat di awal-awal surah yang terputus-putus itu alif lam mim, alif lam ra, Thaha, Kaf, Ya Ain, Yasin. Nabi Muhammad pun tidak menafsirkannya huruf hijaiyah yang terputus-putus itu. Tapi Allah tahu tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang tercantum di sini sebagai penutup, kata Nabi Muhammad SAW, untuk keutamaan untuk siapapun di antara yang membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena ia nanti datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pemberi pertolongan kepada siapapun yang membaca. Baca, bikin perjanjian. Tahun lalu saya khatam 1 kali, tahun ini 2. Tahun lalu saya khatam 2 kali. Tahun ini 4. Terserah timingnya. Terserah waktunya. Yang paling nyaman untuk pian. Ulun pribadi, habis taraweh paling enak. Habis taraweh, duduk sebentar setengah jam, dapat 1 juz. Itu kalau ulun. Timing ulun setelah taraweh. Pian, terserah. Yang paling nyaman untuk pian, apakah sebelum berbuka, top lagi. Karena mun imbah taraweh, ada jeda minum, nyaman. Sebelum berbuka, sarut juga bang sedikit. Beda dong, usahanya beda dong.
Maka bikinlah perjanjian dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran setiap hari, karena ia akan memberikan ketenangan. Itu janji Allah. Ya, itu janji Allah. Ia menenangkan hati dan jiwa. Bahkan salah satu di antara begitu banyak cara ruqyah mandiri, baca Quran sendiri sambil mengelus-ngelus dada. Karena semuanya ada di sini. Semua penyakit hati bermula di hati, bendanya itu jantung. Para ulama menyebutkan boleh membaca Al-Quran tapi niat meruqyah diri sendiri, menjampi. Baca. Tenang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, ibadah kepada Allah tujuan hidup kita. Ketika adzan berkumandang segera aja, karena mungkin itu salat kita yang terakhir. Jangan kena-kena. Adzan berkumandang segera. Adzan berkumandang segera, karena mungkin itu salat kita yang terakhir. Baca Al-Quran dan ingat, bertakwa kepada Allah cuman sebentar, hanya sampai mati saja. Perintah Allah berat? No, ia mudah. Berat untuk orang yang kemudian Allah beratkan dia. Larangan Allah kemudian berat? No. Untuk orang-orang yang Allah berikan lapangkan hatinya, mudah dia meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang halal-halal saja ketika Ramadan, yang halal-halal saja ketika Ramadan, kan kita tinggalkan bisa. Makan, minum, bisa kita tinggalkan. Yang halal bisa kita tinggalkan, karena ada perintah, timingnya sebentar. Apalagi yang haram, lebih bisa insyaallah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kalau misalnya memang donasi dari kaum muslimin mencukupi, kami akan beli lagi dan kami akan drop insyaallah ke sini sehingga semuanya bisa memiliki. Dan ulun ingin utamakan, Pak Haris, ulun ingin utamakan nanti Quran terjemah saja. Jadi teman-teman baca terjemah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih juga untuk pihak lapas Banjarmasin, Bapak Kepala dan yang lainnya, hingga kemudian memberikan kami kesempatan untuk berbagi. Tadinya hendak berbagi seperti itu saya yang minta. Pak, saya boleh tausiah enggak? Silahkan. Alhamdulillah. Mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.